Terima kasih Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena kami tahu hari ini Tuhan ingin menjamah hati kami, menggugah kami. Itu bahwa kami hari ini Tuhan, kami dapat memahami isi hati Tuhan, kami dapat mengenal Tuhan, dan ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kami masing-masing. Bila kami dapat berbicara dengan apa adanya, dan dapat memikirkan bersama-sama apa yang menjadi rencanamu bagi kami, dan apa yang kau ingin lakukan melalui kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Teman-teman semua, apa suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pes. Jelas, Pes. Jelas ya suaranya ya? Kayaknya kalau pakai mic malah nggak bagus, jadi saya lebih baik nggak usah pakai mic deh, biar suaranya ini lebih jelas ya kayaknya ya. Oke. Kalau saudara siap untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, bisa kasih jempolnya. Ya, teman-teman, ya di masa-masa seperti ini saya benar-benar merasa bahwa ibadah-ibadah lewat Zoom, online, YouTube, itu sesuatu yang buat saya secara pribadi itu sangat-sangat membosankan ya, sangat menjenuhkan. Saya sangat jenuh dengan semua ini. Ya, saya benar-benar merasa bosan, sebosan-bosannya, dan saya selalu setiap hari bertanya kepada Tuhan, what can I do to make it different? Ya, apa yang bisa saya lakukan untuk membuatnya jadi berbeda? Karena hal pertama yang menjadi kendala adalah kita sulit untuk bisa berbagi dengan seseorang yang yang kita tahu memang tidak ada, dalam artinya begini, kita itu nggak tahu apakah orang ini emang niat ngobrol sama kita atau enggak. Beda kalau misalnya saya telepon Reza, halo Reza, ya ada waktu nggak ngobrol yuk? Oke, kok ada apa? Nah, saya tahu Reza mau ngobrol sama saya. Jadi sekalipun cuma lewat voice call, saya nggak lihat wajah Reza, saya tahu dia mendengarkan perkataan saya, dia menaruh perhatian kepada apa yang saya sampaikan. Karena saya tahu memang orang ini sudah memberikan sebuah niat, intensi untuk mendengarkan saya berbicara. Atau misalkan teman-teman punya janji untuk ngobrol dengan seseorang, nanti teleponan ya, jam 10 malam ya, jam 11 malam kita teleponan ya. Kita tahu bahwa sekalipun kita nggak lihat wajahnya, kita tahu, kita bisa merasa bahwa someone is listening to us. Ya, benar ya? Nah, itu yang hilang sekarang. Itu yang hilang sekarang. Kita disconnected dengan orang-orang karena kita nggak tahu apakah orang ini sungguh-sungguh ingin mendengar atau tidak. Dan apakah orang ini sungguh-sungguh ingin terkoneksi dengan kita atau tidak. Nah, itu kendala utama ketika bicara tentang, apalagi YouTube. Kalau YouTube udah walau alam, saya udah nggak tahu itu. Tapi kalau Zoom lumayan ya. Jadi kalau via Zoom kita kadang bertanya-tanya, apakah orang-orang ini adalah orang-orang memang ingin terkoneksi? Karena conversation without connection means nothing. Ya itu jelas. Sama seperti kalau Alkitab berkata kamu berdoa, tapi kata-kata kamu tuh hambar. Ya kamu berdoa panjang-panjang, kamu berdoa, tapi kata-kata kamu itu kata-kata yang diulang. Karena conversation without connection itu means nothing. Nah, itu yang sekarang sedang terjadi di masa-masa seperti sekarang ini. Orang-orang penuh dengan pengetahuan, tetapi tidak memiliki connection atau disconnected dengan satu sama lain. Nah, itu kendalanya luar biasa sekali di masa seperti ini. Kita doa bersama, maksudnya di Zoom, di YouTube ada ibadah doa bersama, tapi we know when something is not connected as it should be. Ya, kita tahu banget ketika ya sesuatu nggak terkoneksi sebagaimana seharusnya.
Saya nggak tahu apakah teman-teman merasakan hal yang seperti itu, tapi saya sih merasakan hal yang demikian, dan saya percaya bahwa apa yang hari ini Allah ingin lakukan adalah untuk merestorasi kembali koneksi yang hilang di antara setiap kita, di antara hamba-hambanya, umatnya, ya terutama koneksi kita dengan Tuhan. Kita merasa tidak terkoneksi dengan Tuhan sebagaimana seharusnya. Kita merasa nggak terkoneksi dengan generasi ini sebagaimana seharusnya. Kita merasa nggak terkoneksi dengan rencana Tuhan sebagaimana seharusnya. Itu yang sekarang ini sedang terjadi di mana-mana. Dan itu juga yang hari ini mungkin menjadi perenungan saya pada hari-hari ini, teman-teman. Saya jadi ingat ketika saya SMA, saya kan bertobat tuh SMA ya. Saya terima Yesus SMA. Jadi saya ikut ingat masa-masa saya SMA, saya ikut doa ya di Bandung, doa sama anak-anak muda. Biasa ada 50, 60 orang, kadang 150 orang anak muda. Kita berdoa buat Bandung, kita berdoa buat jiwa-jiwa, kita berdoa buat SMA, SMA. Ya kita berseru sama Tuhan, selamatkan generasi ini, pulihkan generasi ini Tuhan. Ya selamatkan kota Bandung, jamah Tuhan kota ini. Lalu as time goes by, saya sempat bertanya kepada diri saya sendiri, apa yang berubah? Ketika saya waktu masih muda, kalau teman-teman tanya kenapa sih kok berdoa seperti itu, saya nggak tahu loh. Saya cuma merasa ada passion, ada gairah, ada belas kasihan yang nggak saya kerjakan sendiri, nggak saya usahakan, tapi itu sesuatu yang dari Tuhan. Karena pada masa itu ya apa sih yang menjadi alasan untuk berdoa buat generasi? Pulang sekolah, kita anak-anak SMA tuh biasa nggak akan pulang sekolah dulu. Kita akan kumpul dulu di belakang ruang biologi, ya, atau di belakang laboratorium biologi dan kimia, dan di situ kita akan doa sama-sama buat sekolah kita. Nah, saya bertanya-tanya, apa hasilnya dari doa-doa itu selama itu? Apa hasilnya dari doa saya selama itu? Saya lihat nggak ada perubahannya. Saya lihat nggak ada hasilnya di kota saya atau di generasi saya. Ada hasilnya nggak ya? Ya kalau mau pakai hasilnya ada anggota kulnya bertambah, ya iyalah. Tapi maksudnya kita doa tuh sampai mengerang, menjerit, menangis, meratap. Ya kalau pertambahannya cuma anggota kul doang kan kayaknya nggak terlalu signifikan. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa mungkin hasilnya nggak kelihatan di kota saya, nggak kelihatan hasilnya. Mungkin saya nggak melihat hasilnya secara nyata di tempat di mana saya melayani. Tetapi saya melihat hasilnya di dalam diri saya sendiri. Dan itu yang akhirnya membuat saya sadar bahwa when you do something to God, mungkin kamu nggak lihat hasilnya buat orang yang kamu layani. Contohnya teman-teman melayani di DM. Pandemik membuat porak-poranda semua pelayanan, ya, porak-poranda. Kita nggak ngelihat hasilnya, kita melihat malah apa yang kita usahakan selama ini tiba-tiba lenyap dalam sekejap. Tetapi kalau kita lihat ke dalam diri kita sendiri, sesuatu berubah dalam diri kita. Ya, teman-teman setuju nggak bahwa something is happening in you? Sekalipun apa yang kamu lakukan nggak memberikan kepada kamu hasil yang signifikan, yang bisa kamu ucapkan syukur atau banggakan lah. Tapi sesuatu terjadi di dalam diri kita. Dan itu yang bisa saya simpulkan tentang apa yang saya lakukan waktu muda. Ya kalau saya bilang nggak terjadi apa-apa, ya enggak lah. Tapi saya emang nggak lihat. Saya nggak tahu, saya nggak lihat apa sih yang terjadi apa gitu. Misalnya kota Bandung tiba-tiba dipenuhi Roh Kudus gitu. Enggak juga. Ya enggak juga, biasa aja. Tetapi sesuatu terjadi dengan saya. Dan itu yang akhirnya membuat saya menyadari bahwa ketika kita melakukan sesuatu buat Tuhan, jangan berkecil hati kalau kita nggak ngelihat hasil dari apa yang kita lakukan buat Tuhan. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan terhadap kita di masa-masa itu. Itu jauh lebih penting. Ya, seperti apa kita diubahkan oleh Tuhan. Apakah kita menjadi orang-orang yang hidupnya makin mengalami Tuhan, apakah hati kita semakin hancur, apakah kita menjadi orang-orang yang diubahkan menjadi orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan, punya passion, punya semangat, yang konsisten di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Itu jauh lebih penting. Pandemik ini mengajarkan kepada kita
untuk merenungkan kembali tentang semua ini. Ya, bahwa ada kalanya apa yang kita lakukan buat Tuhan itu memang nggak terlihat hasilnya. Entah 5 tahun lagi ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, mungkin nggak ada kelihatan hasilnya. Tetapi apa yang Tuhan lakukan buat kita di masa-masa di mana kita sedang melakukan sesuatu buat Tuhan, itu yang seharusnya membuat kita mau melakukan yang lebih baik untuk Tuhan. Ya contohnya di masa pandemik inilah, saya nggak tahu ada nggak orang yang merasa stres seperti saya. Dalam artian saya cuma bisa artikan ini bukan stres gimana, tapi mungkin bahasa Inggrisnya holy desperation. Sulit saudara untuk melayani secara online. Sulit sekali itu. Kecuali kalau saudara memang sudah sempat membangun massa, saudara sudah cepat punya banyak follower, itu akan berbeda. Saudara punya nama, itu akan berbeda. Tapi kalau enggak, itu sangat sulit sekali. Pelayanan online itu sulit sekali. Nah, pertanyaannya menjadi, lalu buat apa kita lakukan itu kalau ternyata nggak ada hasilnya sama sekali? Ya, buat apa kita lakukan semua itu? Ya, buat apa kita ketemuan di Menara Doa ini setiap minggu? Atau mungkin saya nggak tahu apakah setiap minggu apa 2 minggu sekali, apa setiap bulan. Ya, buat apa kita lakukan ini kalau ternyata kita nggak melihat satu hasil yang signifikan terhadap apa yang kita kerjakan. Tetapi coba lihat apa yang Tuhan lakukan buat kita di masa-masa ini. Apakah teman-teman mengalami Tuhan menjamah teman-teman? Apakah teman-teman mengalami Tuhan melakukan sesuatu dalam hati teman-teman? Saya pikir itu jauh lebih penting di masa pandemik seperti ini. Karena saya diingatkan Tuhan kisah tentang Daud. Di situ dikatakan pada waktu raja-raja pergi berperang, Daud nggak ikut berperang. Daud tinggal di rumahnya, tidur, bangun udah agak sore. Ketika dia bangun, dia lihat Batsheba, dan kita tahu ceritanya akhirnya dia jatuh. Masalah utamanya sebenarnya bukan Daud itu nggak bisa menguasai hawa nafsu. Masalah utamanya adalah Daud itu pasif. Ketika dia menjadi pasif, dia bersikap pasif, dia mudah sekali untuk pada akhirnya kehilangan kekuatannya untuk bisa berdiri dengan stabil, kehilangan passionnya. Pokoknya kalau orang udah pasif tuh, dan gak karuan deh. Nah, sama halnya. Di masa pandemik ini kita mau jadi aktif atau kita mau jadi pasif? Kalau kita mau jadi aktif, kita akan lihat Tuhan terus bekerja dalam kita. Tapi kalau kita pasif, kita nggak akan mungkin merasakan sesuatu Tuhan kerjakan dalam kita. Kita bisa bersikap pasif dan berkata, ya udahlah mau ngapain lagi lah, juga nggak bisa diapa-apain lah pelayanan. Ya nggak bisa, nggak ada hasilnya lah, semua membosankan. Kita bisa, tetapi kita bisa aktif. Dalam artian, Lord, I want to do this. Saya mau lakuin ini, saya mau lakuin yang terbaik. Kenapa? Karena sekalipun sepertinya saya nggak ngelihat hasilnya dari apa yang saya lakukan. Tapi saya merasakan Tuhan mengerjakan sesuatu dalam saya. Nah itu teman-teman yang hari-hari ini harus jadi perenungan kita tentang apa yang mau kita lakukan. Saya sih memang orangnya lebih suka ngobrol begini ya, dalam sharing begini. Sebenarnya saya suka. Saya lebih suka memprovokasi orang, entah mundur-mundur sekalian, maju-maju sekalian. Saya nggak suka orang yang di tengah-tengah, setengah-setengah gitu. Kalau yang di rumah doa itu tahu saya banget. Saya di rumah doa itu selalu kalau pelayanan itu sungguh-sungguh kamu. Ya, makanya standar saya nggak pernah tentang apakah orangnya harus skillful. Orangnya harus sungguh-sungguh aja kalau pelayanan. Pelayanan harus sungguh-sungguh, all out. Lagi ngelakuin sesuatu all out aja. Itu aja sebenarnya. Nggak harus skillful, jago-jago kayak gimana, enggak. Nah itu yang sekarang ingin saya nyatakan, sharing buat kita masing-masing. Kita mau maju-maju sekalian, mundur-mundur sekalian. Tapi di tengah-tengah itu nggak enak. Pasif itu nggak enak. Pasif itu merugikan diri sendiri dan itu merugikan orang lain. Karena orang yang mau maju tertahan sama kita, ya. Dan orang yang mau berkembang, orang yang mau meraih sesuatu yang lebih lagi, jadi tertahan karena kita. So kita harus ambil keputusan di masa pandemik ini yang kemungkinan besar sampai tahun depan akan seperti ini, ya minimal akhir tahun masih bakal begini. Kita harus ambil keputusan kita mau aktif atau mau pasif. Kita mau bergairah sungguh-sungguh melakukan sesuatu, kita mau memikirkan apa yang bisa saya lakukan. Ya, kreativitas apa lagi yang bisa saya buat. Jangan berkecil hati dengan hasilnya, tetapi biarlah karena kita tahu kita aktif, Allah pun secara aktif bekerja di dalam setiap kita. Tapi kalau kita pasif, kita nggak akan
merasakan Holy Spirit moving ya, di dalam kita. Nah, saya sekali waktu baca kisah tentang Daud di dalam Alkitab dikatakan bahwa Daud itu berhadapan dengan Goliat. Nah, saya ingin bacakan buat teman-teman kisah tentang Daud ini. Di sini kisahnya lucu ya. Oke, saya tadi utak-atik ini Alkitab di laptop nih jadi aja hilang. Nah, Isai berkata kepada Daud anaknya, 1 Samuel 17 ayat 17, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini, bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Jadi akhirnya Daud bawa titipan ayahnya ini kepada kakak-kakaknya. Nah, lalu Daud sampai di sana dan dia bertanya kepada kakak-kakaknya apakah mereka baik-baik saja. Nah, sementara dia bertanya kepada kakak-kakaknya, tampillah maju pendekar itu namanya Goliat. Ya, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ketika semua orang Israel melihat Goliat, mereka lari dengan sangat ketakutan. Lalu berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu, sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan Goliat akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Wah, keren banget ini. Ini seperti sebuah sayembara. Siapa yang bisa mengalahkan Goliat? Raja sudah menyediakan, ya itu ada ayatnya di layar chat. Raja sudah menyediakan hadiah. Kalau ada yang bisa ngalahin Goliat. Hadiahnya apa? Pertama, dianugerahi raja kekayaan yang besar. Kedua, raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Karena Daud ini kan laki-laki. Jadi dia kemungkinan besar akan menjadi keturunan raja. Ya, ahli waris kerajaan. Ketiga, kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel. Karena pajaknya cukup tinggi. Wow, jadi ini luar biasa sekali nih. Nah, lalu Daud berkata begini kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel, siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Jadi Daud jawabnya begini loh, maksudnya begini, kamu ngapain ngomongin soal reward? Ini orang ini lagi menghina Tuhan. Kamu ngomongin reward. Ini orang menghina Tuhan. Lalu kamu, makanya tidak satupun dari kamu yang berani. Nggak ada satupun dari kamu yang berani lawan Goliat karena pikiran kamu uang. Yang ada di pikiran kamu sukses, berhasil, uang, sukses, berhasil, uang, terkenal, jadi kaya. Makanya kamu nggak berani. Yang kamu pikirin adalah tentang reward dari raja. Kamu nggak pikir bahwa Goliat ini sebenarnya sedang menghina Tuhan kita. Ya, Daud gitu, keren jawabannya. Jadi dia bilang, come on man, ini yang lagi dihina Tuhan. Dan kamu cuma ngomongin berkat. Kamu pikir dengan menjanjikan semua itu bakal ada yang berani lawan Goliat? Akhirnya Daud menghampiri Goliat bukan karena ingin mendapatkan semua reward itu. Dia melawan Goliat semata-mata karena nama Tuhannya dihina. Dan dia ingin mengembalikan kemuliaan Tuhan dan kehormatan Tuhan di hadapan tentara Israel. Itu dahsyat ya. Ayo. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita sekarang adalah begini, teman-teman. If something that you do nggak memberikan kamu reward apa-apa, mau nggak kamu lakuin itu? Mau nggak? Nggak ada rewardnya. Mau nggak kamu lakuin itu semata-mata untuk Tuhan? For the glory of God. Nggak ada, ya begitulah. Nggak ada penghargaan dari orang, apalagi di zaman pandemik seperti ini. Aduh, ngarap penghargaan dari orang makin susah dalam pelayanan. Nggak gampang. Tapi mau nggak kamu tetap melakukannya? For God alone. Ya, seperti tadi. Ya enak sih kalau misalkan ada sayembara, ya misalnya ada tawaran, ada iming-iming, ya semua pasti mau. Tapi kalau nggak ada,
Nah, di rumah doa itu yang pernah saya share dengan rekan-rekan dalam satu meeting. Dan saya katakan kepada para pengerja, waktu rumah doa masih on-site, saudara-saudara semua dapat bagian untuk mengerjakan sebuah pelayanan. Waktu rumah doanya online, nggak ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Masih mau nggak melakukan sesuatu di rumah doa walaupun sepele? Masih mau nggak ngerjain barang-barang itu? Masih mau nggak ketika jemaatnya nggak ada siapa-siapa, ya cuma kita-kita aja ini. Pengerja sama ya 10 ekor jemaat sisa, udah itu nggak ada lagi. Mau nggak? Atau kita nggak mau? Nah itu yang sekarang saya rasa Tuhan lagi tanya kepada diri kita masing-masing. Kalau teman-teman bertanya alasan apa yang membuat kita tetap mau melayani ya dalam DM, ya, dalam pelayanan apapun, ya alasannya cuma Tuhan aja. I do it for God. Setidaknya lewat pelayanan yang saya lakukan, saya dirubah sama Tuhan. Kalau saya aktif, Tuhan bekerja dengan aktif dalam saya. Kalau saya pasif, Tuhan bekerja dengan pasif dalam saya. Nah ini pertanyaan buat kita hari-hari ini. Masih mau nggak kita berdoa sama-sama? Walaupun kelihatannya nggak ada hasil yang signifikan. Sekalipun nggak ada reward, karena Daud nggak peduli sama reward itu semua. Yang Daud pikirkan cuma nama Tuhannya dihina. Dan itu yang membuat Daud maju. Kakaknya aja nggak percaya sama dia. Kalau teman-teman nanti baca di Alkitab, kakak-kakaknya bilang, kamu kan mau cari muka. Kamu itu kan mau cari nama. Kami tahu kok siapa kamu. Tapi Daud nggak peduli. Daud tetap fokus kepada apa yang menjadi passion dalam hatinya, bahwa saya mau mempertahankan kehormatan nama Tuhan di hadapan tentara bangsa Israel yang pengecut dan penakut. Sekarang pertanyaannya kepada kita semua di menara doa ini adalah, mau nggak kita keep doing what we are doing? Atau mau nggak kita upgrade apa yang sudah kita lakukan? Kita lakukan lebih, kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan. Saya sudah sempat vakum doa pagi ya. Senin sampai Jumat itu biasa, awal-awal itu saya doa pagi. Saya vakum. Lalu saya mulai lagi. Kenapa saya mulai lagi? Yang pertama adalah karena saya ini kebangun jam 4 subuh. Saya kalau udah bangun jam 4 tuh udah kagak bisa tidur lagi. Mau tidur jam 12 malam, mau tidur setengah 1 pagi. Subuh saya jam 4 pagi, setengah 5 bangun saya. Jadi saya pikir kenapa ini ya. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang, kamu bangun saat teduh ya, ajak jemaat saat teduh sana. Akhirnya saya mulai, dan ketika saya mulai, saya mengawali, saya bertanya juga kepada diri saya sendiri, aduh Tuhan, malas banget apa mimpin saat teduh kayak beginian, lalu ya orang yang respon juga nggak gimana-gimana. Tapi Tuhan bilang, it's okay, do it for me and I will do something in you. Lakukan sesuatu buat saya lakukan sesuatu buat kamu. Dan akhirnya itu yang membuat saya termotivasi untuk ya Senin sampai Jumat kita bangun lagi lah. Ya sampai nanti keadaan sudah kembali normal seperti biasa, orang udah kembali onsite. Nah itu teman-teman yang saya ingin nyatakan kepada kita hari ini. Yuk kita mulai minta Tuhan untuk membakar hati kita, dan dengan harapan supaya seperti kata John Wesley, lihatlah bagaimana aku terbakar. John Wesley pernah bilang begitu, Tuhan bakarlah aku biar orang-orang di sekitarku melihat aku terbakar. Nah itu yang saya rindu hari ini, kita jadi bahan perenungan kita sama-sama. Kenapa saya share dengan cara begini? Karena saya nggak mau memposisikan diri sebagai seorang hamba Tuhan yang mungkin di mata teman-teman di masa pandemi ini keren banget ya kayaknya ya. Pasti selalu semangat ya, pasti selalu on fire ya. Enggak, saya mah stres, bete, bosen, jenuh, capek, males. Tetapi kita nggak boleh mengizinkan perasaan kita menentukan masa depan kita. Nggak pernah boleh kita lakukan. Your feeling is just a feeling. It cannot determine your destiny. Ya, walaupun bete, malas, bosan, jenuh, tetap kita coba lakuin sesuatu buat Tuhan. Kenapa? Karena pada akhirnya perasaanmu akan tunduk kepada apa yang kamu kerjakan. So, kalau kamu ngerasa sesuatu yang sepertinya menghalangi kamu untuk lakuin sesuatu buat Tuhan, buatlah perasaan itu tunduk. Caranya gimana? Do something. Yang perasaanmu bilang, jangan, nggak nyaman itu, nggak enak itu, jangan, membosankan itu, jangan. Nah, waktu perasaan kamu menjerit seperti ini, lakukanlah. Perasaan itu nanti akan tunduk. Kepada apa? Kepada iman.
iman kamu untuk melakukan sesuatu buat Tuhan, teman-teman. Karena pada akhirnya, ya seperti kisah saya di awal tadi, saya nggak tahu apa yang terjadi waktu saya SMA selama kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, saya 3 tahun berdoa buat jiwa-jiwa, buat generasi, buat Bandung. Nggak tahu apa yang terjadi, apakah ada perubahan apa enggak. Tapi at least saya melihat saya berubah. Saya melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam saya. Mungkin nanti satu saat Tuhan akan izinkan saya melihat hasilnya. Cuma kalau ditanya sekarang enggak, ya enggak. Kalau misalnya mau pakai jawaban klise sih, ya bisa aja. Tapi ya saya nggak mau jawab klise, saya mau jawabnya logis. Nggak ada yang saya lihat. Tapi ya maybe one day, satu saat Tuhan mau akan tunjukkan sama saya apa sih yang terjadi. Selama 3 tahun di SMA, saya berdoa. Tiap pulang sekolah kita doa sama-sama, anak-anak SMA, di belakang laboratorium kimia dan biologi. Berdoa sebelum tinggalkan sekolah, ya ikut komsel, sekolah, dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat Tuhan akan tunjukkan kepada saya hasilnya seperti apa. Nah, saya juga ingin berkata sama teman-teman hal yang sama. Mungkin nggak sekarang kamu lihat hasilnya, maybe one day Tuhan akan kamu kasih lihat hasilnya sama kamu. Tapi kalaupun nggak dikasih lihat hasilnya sama Tuhan juga nggak apa-apa juga. Toh pada akhirnya kita nggak lagi ngejar reward. Dan kepuasan kita nggak ditentukan dari apakah kita lihat hasilnya atau enggak. Kepuasan kita ditentukan dari apakah kita lakukan itu untuk Tuhan dan kita merasa Tuhan mengerjakan sesuatu dalam kita. Saya akan menutup renungan ini dengan sebuah kisah tentang seorang nabi yang disebut Nabi Pratap, namanya Yeremia. Makanya Pak Niko sebut generasi Yeremia. Nah, Yeremia ini unik karena semasa pelayanannya nggak ada hasilnya. Cuman itu nabi kasihan banget, nangis kerjaannya karena disebut Nabi Pratap. Tapi nggak ada hasilnya kerjaan dia. Bangsa yang tetap memberontak, bangsa Israel tetap ketegar tengkuk, keras kepala, imam-imam, nabi-nabi palsu berseliweran. Tetapi teman-teman, Yeremia itu menjadi salah satu nabi yang menginspirasi jutaan orang ketika kita baca kitab. Yeremia lah yang menginspirasi ribuan anak muda, jutaan bahkan anak muda untuk berkata begini, janganlah kamu berkata kamu masih muda. Tetapi kepada siapa saja kamu aku utus, kamu harus pergi. Itu perkataan Yeremia, ya, percakapan Yeremia dengan Tuhan yang menginspirasi banyak orang. Ini anak muda yang setelah menghabiskan waktu mungkin 20-30 tahun pelayanan, nggak ada hasilnya. Tetapi kita semua tahulah hasil akhirnya gimana Yeremia. Saya percaya kok dia dapat reward di hadapan Tuhan yang jauh melampaui reward yang bisa diberikan manusia. So malam ini saya ingin ya men-challenge kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk kalau mau pasif sekalian, kalau mau aktif sekalian. Jangan di tengah-tengah ngalangin orang. Karena kalau kamu di tengah jalan, entah kamu ketabrak truk, entah kamu ditabrak angkot, entah ya kamu disenggol becak. Jadi daripada di tengah jalan, lebih baik pilih kanan atau kiri, aktif atau pasif. Dan yang kedua, yuk di masa pandemik ini kita belajar seperti Daud untuk nggak terlalu terbuai dengan semua reward, jaminan, penghargaan dari orang. Tapi ya just do it karena kita melakukannya untuk Tuhan. Pada akhirnya kita semua tahu Daud memperoleh jauh lebih dahsyat daripada reward yang dijanjikan Saul. Dia jadi rajanya dan itu dahsyat sekali. Dan yang terakhir, yuk kita sama-sama saling mensupport satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Di era di mana teknologi membuat kita makin disconnected, kita berusaha untuk saling terkoneksi satu sama lain, dan walaupun itu nggak mudah. Makanya salah satu cara untuk bisa membuat kita saling terkoneksi satu sama lain adalah lewat, pertama ya di masa online seperti ini, adalah dengan memiliki intensi bahwa saya datang karena saya ingin mendengar seseorang berbicara, saya ingin mendengar seseorang berdoa. Itu kita harus bawa itu ketika kita mau join apapun. Karena kalau kita nggak punya sense, intensi seperti itu berat untuk kita terkoneksi dengan apapun. Saya aja waktu ikut APT, pernah itu ikut APT, malas-malasnya itu saya dulu. Ampun deh. Jadi karena saya merasa nggak males, saya merasa nggak ini, ya nggak terkoneksi saya dengan APT itu sepanjang ibadah.
Jadi kita harus punya intention dari awal ketika kita mau menghadiri sesuatu untuk saya ingin terkoneksi sungguh-sungguh. Karena ya itulah yang kurang hari-hari ini. We are disconnected with one another. Makanya yuk teman-teman, kita saling support, saling mendukung hari-hari. Ya saya percaya kok setelah masa ini berlalu, ya kita akan berkumpul lagi bersama-sama. Yang jadi pertanyaannya adalah menjadi begini, teman-teman, sebelum kita berdoa. Badai ini kan pasti berlalu ya. Pandemik ini kan pasti berlalu, pasti. Ya, masa PPKM pasti berlalu. Ibadah online pasti berlalu, satu saat kita akan bertemu lagi ibadah onsite. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah karena kita tahu semua ini akan berlalu, lalu kita pada akhirnya menyia-nyiakan kesempatan yang kita punya untuk tanda kutip, pakai tanda kutip banget, membuktikan kepada Tuhan bahwa dalam segala hal Tuhan, you can count on, kau bisa mengandalkan aku. Ya, dalam tanda kutip, karena kita tahu semua karena anugerah. Tapi mau nggak pakai tanda kutip? Jangan Tuhan bilang begini, ya lu mah mau enaknya aja, entar udah enak, udah aman, udah semua udah santai, ya baru kelihatan semangat lagi lo. Mau nggak kita katakan sama Tuhan, Lord, in every season, in every moment, you can count on me. Ya, kau bisa lihat bahwa aku tetap pribadi yang sama. Mau onsite, mau online, saya akan tetap mencoba untuk punya passion melakukan sesuatu. Karena pada akhirnya saya ingin seperti Daud. Yang saya lakukan adalah semata-mata untuk Tuhan, nama Tuhan. Amin, teman-teman semua. Ya itu ya renungan saya, sharing saya pada hari ini. Buat teman-teman semua, saya senang bisa bertemu dengan teman-teman di Dewasa Muda. Dan izinkan hari ini sebelum kita, ya saya serahkan kepada MC. MC lagi, lihat Albert jadi MC. WL, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, pada hari ini kami menghampiri Engkau. Kami minta kasih karunia Tuhan untuk memampukan kami bangkit berdiri dengan tegak, agar kami mampu menopang rekan-rekan kami yang hari ini sedang lemah. Kami juga berdoa agar Engkau memulihkan kembali segala hal yang terdisconnect di antara kami. Tuhan, bakar kami, biarlah kami menyala dan bergairahkan Engkau. Biarlah kami menjadi orang-orang yang passionate akan rencana Tuhan dan agenda Tuhan. Tuhan Yesus, kalau kami mungkin hari ini justru mendapati apa yang kami kerjakan sepertinya nggak ada hasilnya nggak terlihat. Ingatkan kami selalu agar kami senantiasa melihat ke dalam diri kami. Karena pasti kalau kami aktif terhadap Tuhan dan pelayanan Tuhan, Kau secara aktif pun bekerja di dalam diri kami. Jamah teman-temanku hari ini Tuhan, lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah kami menerima pesan dari Paulus seperti kepada Timotius. Kobarkanlah karunia yang ada padamu. Kobarkanlah itu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.